Ibu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, dipersilakan untuk teman-teman dan Ibu untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Cinta, terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Tepat waktu, masih 25. Aduh, saya berharap sih di atas 30 ya, gitu. Jarang-jarang nih kalau sampai 35 gitu. Tapi ntar mudah-mudahan segera gabung deh semuanya. Baik, kita akan masuk ke Revolusi Prancis. Ini materi yang bisa dibilang butuh cukup konsentrasi lebih ya di materi yang berikutnya gitu. Karena kemarin kita sudah melihat baru awal-awalnya, tapi di sini sudah mulai bagaimana perjalanan revolusinya, gitu. Perjalanan revolusi dari nanti ada pergantian, kemudian ada yang namanya pergolakan di dalamnya. Nah, jadi bisa dikatakan untuk yang saat ini benar-benar butuh konsentrasi yang cukup lebih, makanya saya record. Nanti kalau misalkan kalian belum atau ada miss di tengah gitu, bisa ditanyakan atau kalau misalkan sudah beberapa hari Bu kayaknya saya lupa boleh nggak lihat rekornya nanti saya akan informasikan untuk link yang sudah terekam seperti itu ya. Kita mulai saja untuk pembahasan revolusi Perancis. Kita terbang ke Perancis ya hari ini. Masih di Perancis. Ya, kemarin kita sudah sampai sini ya. Ya, sudah sampai ke sistem apa namanya? Pembagian feodalistik dari Prancis itu sendiri. Kenapa sih dikatakan pembagian ini tidak adil? Ada yang masih ingat nggak kenapa dikatakan tidak adil pembagian atau sistem dalam feodalisme di Prancis? Ada yang masih ingat kenapa? Karena golongan satu itu golongan bangsawan dan kaum agama yang tingkat tinggi itu memiliki hak istimewa yaitu tidak membayar pajak, sedangkan pajaknya ditanggung oleh golongan dua yaitu kaum agama tingkat rendah sama rakyat jelata, Bu. Oke, bagus sekali. Karena di sini kita tahu ya, kemarin sudah dijelaskan bahwa benar sekali yang dikatakan oleh Nur Sada bahwa golongan bangsawan yang notabene mereka mempunyai kelebihan uang, kemudian kelebihan harta, kelebihan segala-galanya, mereka malah tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Bukan tidak diwajibkan, bahkan tidak membayar pajak gitu. Ada aturan yang benar-benar mengatakan bahwa mereka tidak membayar pajak dan yang harus bayar pajak adalah orang yang bahkan secara finansial itu tidak cukup atau bisa dikatakan mereka sobat biskuen ya kan ya gitu ya. Mereka benar-benar tidak ada uang yang nggak ada, kemudian yang nggak ada apapun serba kekurangan, tapi mereka harus menanggung pajak atau beban negara yang dilimpahkan atau bisa dikatakan yang memang dibutuhkan oleh negara. Dan kalau kita melihat kemarin dari Prancis, ini ada satu hal juga yang memang bisa dibilang salah satu yang memicu, yaitu adanya revolusi Amerika, kemudian kepemimpinan Louis XVI yang bisa dikatakan diktator, tapi dalam prakteknya tidak diktator, atau bisa dikatakan dia sangat mudah dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya seperti itu. Nah, kemudian kita akan lihat di sini ini adalah tokoh-tokoh pembaharuan. Ada John Locke, kemudian ada Montesquieu ya, Montesquieu gitu ya. Kemudian ada J.J. Rousseau. Ini adalah orang-orang yang benar-benar bisa dikatakan paham-pahamnya atau pemikiran-pemikirannya ini sampai sekarang itu masih diadopsi atau masih digunakan oleh berbagai negara gitu untuk menjadi acuan bagaimana mereka dalam melaksanakan atau menjalankan kenegaraannya, sistem kenegaranya. Jadi kayak John Locke ini misalkan undang-undang itu kan siapa mana ada sekarang negara yang tidak punya undang-undang, semua negara punya undang-undang gitu. Jadi benar-benar pemikiran-pemikiran itu yang bisa dikatakan sangat atau masih diadopsi sampai saat ini gitu. Kemudian J.J. Rousseau, bahkan J.J. Rousseau pun tidak hanya menentang absolutisme dalam hal pemerintahan, tapi dalam ilmu sosiologi pun pemikiran dari J.J. Rousseau ini sangat digunakan atau dijadikan sebagai acuan juga. Nah, kita lihat di sini ada beberapa hal yang bisa kita katakan atau bisa terlihat sampai sekarang, di mana negara dibagi menjadi 3 kekuasaan, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan sampai sekarang Indonesia pun menggunakan ini. Kita kan ada yang namanya eksekutif itu presiden ya kan.
legislatif itu DPR dan sebagainya, yudikatif itu adalah lembaga yang pengadilan atau bisa dikatakan yang kayak MA, kemudian kejaksaan dan apapun itu. Nah, ini sampai sekarang masih digunakan. Kemudian pemikiran di mana ada kedaulatan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, demokrasi, sampai sekarang masih digunakan. Jadi memang ini adalah 3 tokoh yang bisa dikatakan sangat berpengaruh pemikirannya, bahkan sampai saat ini pemikiran-pemikiran mereka itu masih digunakan. Dan ini yang waktu itu menentang absolutisme di Prancis. Makanya nanti dampaknya cukup luas nanti Prancis nanti. Kita lihat sebabnya. Kemarin sebab khususnya sudah kita lihat dari cuplikan yang ada di video kemarin ya, di mana Ratu Marie Antoinette ya atau permaisuri dari Louis XVI ini sangat menghambur-hamburkan uang. Judi itu hampir setiap hari, itu bahkan sampai dikritik loh sama orang tuanya atau ibunya pada saat itu. Udahlah, nggak usah judi gitu. Sampai jadi kan si Marie Antoinette walaupun dia adalah orang Austria gitu, kebangsaan Austria, kemudian apakah ibunya benar-benar ngelepas gitu aja? Enggak gitu. Ibunya tuh selalu memantau apa yang dilakukan oleh Marie Antoinette sebagai Ratu Prancis. Dia tuh punya yang namanya kayak pengawal, seorang pengawal itu bukan pengawal sih, kayak penasehat yang selalu menasehati dia gitu. Tapi ketika memang dia sedang dalam kondisi down pada saat itu, di mana dia dikucilkan, kemudian diomongin di semua di seluruh istana tuh ngomongin dia udah nggak peduli, bodo amat lah gitu. Jadi awalnya tuh masih dalam tracknya, tapi ya itulah karena adanya permasalahan pribadi yang kemudian membuat dia makin gila sekali dalam menghambur-hamburkan uang seperti itu. Nah, kemudian kita lihat sebab umumnya utang negara yang luar biasa banyak pada saat itu, kemudian pajak yang sangat tinggi ini yang dibebankan kepada masyarakat, adanya belangko surat penangkapan yang ditandatangani oleh raja. Jadi orang-orang yang mereka itu bisa dikatakan menentang raja ini semua ditangkap-tangkepin, ada suratnya. Jadi di situ isinya adalah nama-nama yang harus ditangkap, kemudian mereka dimasukkan ke penjara Bastille. Penjara Bastille ini makanya dikatakan sebagai simbol dari absolutisme Prancis. Kenapa? Karena penjara Bastille ini adalah kumpulan orang-orang yang menentang raja. Jadi mereka yang menentang raja, mereka yang benci atau menentang absolutisme raja gitu, baik itu dari Louis XIV ataupun Louis XVI, itu semua masuk ke penjara Bastille. Maka ketika penjara Bastille ini diruntuhkan, ini sebagai simbol bahwa absolutisme dari Prancis itu hancur. Karena ini adalah lambang absolutisme Prancis gitu. Kenapa dikatakan lambang? Ya tadi, karena orang-orang yang menentang raja itu semua dimasukkan ke penjara Bastille. Dan ini penjaranya luar biasa pengamanannya gitu. Jadi bayangkan misalkan ada ini adalah gedung gitu atau sebuah kayak bangunan gitu, ada bangunan besar. Ada sih. Oh, belum dicolokin. Lucu banget sih Widya. Sebentar ya. Kok nggak nulis, nggak bisa. Nah, misalkan ini adalah gedung Bastille ya. Ini misalkan ini penjara, misalkan nih, yang gedung depan kalian penjara. Nah, ini tuh nggak kayak gini bentuknya. Jadi nanti di depannya ini ada lagi jembatan nih. Di sininya tuh ada jembatan. Di sini tuh jembatan besar gitu. Di sini tuh ada jurang. Jadi antara si jendela ini dengan di sini itu ada jurang pemisah di sini. Jadi nggak memungkinkan bagi orang-orang yang berada di Bastille itu untuk kabur. Karena kalau mereka keluar, di bawahnya itu jurang. Jadi mereka tuh terpisah gitu dari ruangan atau dari jendela-jendela tahanan. Itu depannya itu bukanlah kayak lahan seperti ini, tidak. Tapi jurang yang cukup besar gitu. Atau bisa dikatakan kayak kali yang kalau lu loncat ya bawahnya air gitu. Dan itu airnya itu dalam gitu. Makanya hal yang sangat mustahil bagi mereka yang berada di dalam itu untuk keluar. Dan itu penuh dengan jeruji gitu. Susah banget untuk ditembus pada saat itu. Nah, makanya inilah yang nanti menjadi istilahnya ya, salah satu hal yang menyebabkan rakyat itu benci banget terhadap penjara Bastille. Maka ketika revolusi Prancis yang awal mula pertama kali dilakukan oleh rakyat adalah nantinya mereka melakukan penyerangan terhadap Bastille. Nanti kita akan lihat bagaimana penyerangannya dalam video yang nanti akan
kita putar. Nah, ini Marie Antoinette. Ini gambaran lukisannya ya, lukisan Marie Antoinette. Dari bajunya aja ya, mirip ya dengan yang kemarin gitu. Memang bajunya tuh mewah-mewah banget gitu. Dan rambutnya ya lucu ya, kayak ya gitulah, dia memang sangat suka terhadap rambut-rambut yang unik-unik gitu. Dan ini adalah gambaran dari lingkungan kerajaan tuh seperti ini, benar-benar yang sangat mewah banget ya, rambutnya yang tinggi-tinggi gitu kan. Emang ini adalah sebagai simbol gitu dari kasta mereka gitu. Semakin tinggi berarti semakin tinggi kastanya. Nah, kita akan masuk ke jalannya revolusi. Nah, ini awalnya adalah ketika Menteri Keuangan Turgot pada saat itu di tahun 1776, ini berarti sekitar ketika Amerika mendeklarasikan kemerdekaan ya 1776 itu. Nah, ini adalah saat si Turgot ini atau Menteri Keuangan Turgot ini dianggap tidak bisa menghandle permasalahan keuangan. Jadi keuangan Prancis itu makin parah, makin kacau, makin bisa dikatakan banyak permasalahan lah, hutang makin banyak, kemudian apa malah kok makin defisit atau segala dan sebagainya. Nah, ini akhirnya menyebabkan Menteri Keuangan Turgot ini dipecat oleh si Louis XVI. Nah, sebagai gantinya siapa? Dia gantilah di sini Jacques Necker. Nah, karena Necker ini adalah seorang Protestan, maka dia tidak dijadikan sebagai menteri. Yang saya baca seperti itu. Dia hanya sebagai bendahara keuangan. Tapi dia bertanggung jawab untuk mengatur keuangan dan memperbaiki sistem keuangan di Perancis. Ketika dia membaca buku keuangan Perancis, di sini dia melihat hal yang memang tidak sewajarnya dilakukan. Apakah itu? Yang kemarin, yang tadi dikatakan oleh Nur, bahwa kok kaum bangsawan malah nggak punya pajak gitu, kok malah mereka nggak dikenakan pajak, padahal sumber bisa dikatakan yang apa ya, yang paling potensial untuk dikenakan pajak adalah mereka. Bayangkan kalau orang yang punya istilahnya uangnya triliunan diberikan pajak, pasti akan lebih besar dong ketika kita memberikan pajak ke yang penghasilannya cuma 100.000. Jelas kan? Nah, ini kan potensi banget untuk kaum bangsawan ini harusnya dikenakan pajak. Makanya pada saat itu Necker memberikan sebuah kebijakan. Apa kebijakannya? Mengurangi aturan keringanan pajak. Jadi di sini baik bangsawan maupun klerus kelas atas ini akan dikenakan pajak. Tapi nggak semua pajak. Jadi baru cuma istilahnya minimal pajak tanah lah atau pajak benda-benda yang mewah gitu. Jadi tidak semua pajak dikenakan. Jadi hanya sebagian aja. Gitu, hanya sebagian aja. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Dari kaum bangsawan ini menolak. Jadi mereka ini, kaum bangsawan ini menolak aturan yang diberikan oleh Jacques Necker. Maka apa? Ketika mereka menolak, dia ngomonglah ke Raja Louis XVI. Akhirnya apa? Dipecat. Ya lu nyenggol bangsawan yang punya kekuasaan, itu kan mereka udah nyaman gak bayar pajak, sekarang mau dikenain pajak, ya mendingan lu keluar aja. Digantilah sama Calonne. Calonne ternyata melihat hal yang sama dengan Necker gitu. Dengan Jacques Necker. Loh, ini harusnya kaum pajak ini atau yang dikenakan pajak ini harusnya kaum bangsawan, bukan orang kelas bawah gitu. Kenapa mereka harus dikenakan pajak yang kelas bawah sedangkan yang bangsawan tidak? Calonne lagi-lagi mencetuskan, tapi dia lebih agak bahasanya lebih enak, pajak tanah berimbang. Jadi yang dikenakan pajak adalah tanahnya saja. Jadi yang punya tanah, tuan-tuan tanah yang tanahnya banyak, itu harus kena pajak dan pajaknya berimbang. Nggak ada yang namanya pajaknya si A lebih tinggi dari si B. Sama aja lah sekian persen gitu misalkan. Nah, ternyata pajak berimbang ini lagi-lagi ditentang sama kaum bangsawan. Enak banget ya jadi kaum bangsawan gitu. Ada yang nyenggol dia, pecat, ada yang nyenggol dia dipecat gitu kan. Nah, inilah namanya diktator ya, tidak punya undang-undang dan tidak punya aturan. Nah, ketika Calonne pada saat itu ditentang sama kaum bangsawan, dia naik nih. Wah, gue minta banding lah.
saya mau ke majelis kaum terkemuka atau Assembly of Notables gitu. Dia mau ke Assembly of Notables. Nah, di sini dia berharap ketika dia masuk ke majelis kebijakan dia tentang pajak tanah berimbang ini disetujui. Tapi apa yang terjadi lah? Majelis ini kan isinya kaum bangsawan ya kan? Lagi-lagi ketika dia masuk ke majelis untuk mendukung ini atau minta dukungan pajak tanah berimbang, ini ditolak sama majelis. Nah, disinilah akhirnya mereka kalau ini langsung bisa dikatakan apa ya? Dia punya nih tuntutan, wah majelis ini udah nggak beres nih atau nggak sesuai nih. Makanya saya mau kalau memang ditolak, buatlah yang namanya etas generux. Nah, etas generux ini apa? Ini adalah sebuah lembaga, kalau di Indonesia dikenalnya DPR. Ini kalau Indonesia ya. Nah, kalau di sana etas generux. Nah, dia mau kalau memang benar-benar ditolak, buatlah ini untuk menolak si pajak tanah berimbang. Dan di sini mereka menjanjikan nih dari kaum pemerintah pada saat itu, oke, kita akan nanti membuat atau membuka lagi etas generux. Jadi etas generux ini dari tahun 1614 kalau nggak salah ya, nanti tolong koreksi kalau yang udah atau kalau yang sempat lihat, dari 1614 sampai 1787 itu tidak pernah dibuka ini. Berapa tahun tuh? Lebih dari 100 tahun kayaknya ya. Lebih dari 100 tahun etas generux itu nggak pernah dibuka karena ditutup ketika memang Perancis sudah masuk absolut. Nah, dengan adanya janji dari raja untuk membuka etas generux, ini sudah menandakan bahwa sebenarnya absolutisme yang dilakukan oleh Louis XVI itu sudah lemah. Karena dia sudah nurutin kehendak rakyat. Jadi mereka udah ngeliat, wah kayaknya Louis XVI memang nggak setangguh dari Louis XIV nih gitu kan. Ini sudah kelihatan kalau absolutismenya itu tidak terlalu kuat sebenarnya. Nah akhirnya karena kalau pada saat itu bisa dikatakan mengancam orang-orang bangsawan, maka dia lagi-lagi dipecat. Enak ya gitu. Oke, mending di Perancis ya zaman dulu ya kalau jadi okai gitu kan ya. Mencat-cat aja. Nah, akhirnya diganti siapa? Digantilah sama Brienne. Brienne itu siapa? Dia adalah seorang pendeta sebenarnya atau romo atau pastor. Jadi dia diangkat menjadi menteri keuangan. Nah, si Brienne ini, nah ini dia. Dia ini memberikan janji apa pertama, memberi kebebasan beribadah kepada kaum Protestan satu. Kemudian janji membentuk etas generux, ini janji membentuk. Jadi mereka dia janji nih benar-benar etas generux ini akan dibuka kembali. Dan kemudian itu mengumpulkan pajak baru kaum bangsawan dan klerus. Nah, ini bisa dilakukan dengan ini. Maksudnya apa? Ketika mereka nanti membentuk EG atau etas generux, kebijakan pengumpulan pajak ini akan diambil berdasarkan hasil diskusi di sini. Paham nggak? Jadi, etas generux ini dibuat untuk mendiskusikan yang pengumpulan pajak. Jadi dibuat untuk itu. Kalau nanti hasilnya adalah bangsawan dikenakan pajak dari etas generux, maka kebijakan ini diterima. Tapi kalau dari etas generux yang menolak, berarti ini gagal. Jadi ini fungsinya adalah untuk ini, salah satunya, mengambil suara itu. Nah, akhirnya pada saat itu, melalui majelis Fizile, ini bertahap nih, nggak langsung nih. Melalui majelis Fizile, akhirnya etas generux pada saat itu dibentuk kembali, yaitu bulan Mei 1789. Siapa sajakah di dalamnya? Sama seperti tahun-tahun formasi yang dulu, yaitu ada pertama kaum pendeta, ini adalah etas pertama. Ada perbedaan nggak? Kaum pendeta pertama, yang kedua bangsawan, ketiga adalah rakyat. Ini ada perbedaan dengan yang feodalisme pertama. Kalau yang pertama, golongan pertama itu siapa? Bangsawan kan?
Nomor 2 baru si rohaniawan. Nomor 3 masih rakyat, kayak rakyat biasa nggak pindah-pindah tuh ya, nggak pernah dia di atas. Nah, ini perbedaannya di sini. Jadi ketika di atas generux, yang golongan pertama itu adalah rohaniawan. Jadi kalau pengambilan suara, kalau kalian, logika kalian, ini jumlahnya si rakyat biasa ini 2 kali lipat dari yang ini. Misalkan rohaniawan adalah 100 orang di etas generuxnya. Bangsawan adalah 100 orang. Di sini ini minimal dia ada 400, jadi 2 kali lipat. Atau kalau nggak 2 kali lipat yang sekitar 200-an lah. Nah, pada saat itu adalah sekitar 300. Kalau pengambilan suara, misalkan pengambilan suara, nanti akan ada nih pengumpulan pajak bagi kaum bangsawan dan klerus. Kira-kira kalau pengambilan suara dari sini yang menang yang mana? Yang setuju atau tidak setuju? Kalau dari jumlah suaranya. Rakyat biasa 300, bangsawan 100, rohaniawan 100. Kira-kira yang bakal setuju, yang menang yang setuju atau tidak setuju? Menurut Triananda, kira-kira yang menang yang setuju atau tidak setuju, Tri? Yang setuju, Bu. Yang setuju, karena jumlahnya 300 kan? Dibanding 300, dibanding 200. Nah, itu kalau pemilihannya per kepala. Maksudnya gimana, Bu? Nah, masalahnya pemilihan ini per attach. Jadi gini, 100 suara, ini kan satu attach, satu golongan. Hitungannya berapa? 1. Bangsawan, 100 orang kan, hitungannya 1. Rakyat biasa, 300 orang kan, hitungannya 1. Karena per attach suaranya 1. Jadi hitungannya bukan per kepala. Yuk, oke. Pendeta, jadi setuju atau tidak? Tidak setuju. 1, tidak setuju. Bangsawan, setuju atau tidak? Tidak setuju. 1, tidak setuju. Rakyat, setuju nggak? Setuju. Mau gimana pun suaranya ini bakal kalah. Karena hitungannya adalah per attach, bukan per kepala. Maka pada saat itu, si rakyat biasa menuntut penghitungan suara. Anak saya baru bangun. Penghitungan suara bukan lagi per attach, tapi maunya per kepala gitu. Nah, inilah yang pada saat itu akhirnya digaungkan sama attach ketiga. Karena tidak mencapai kata sepakat, ya akhirnya tidak mencapai kata sepakat, attach ke 1 dan kedua nggak mau gitu hitungannya per kepala. Akhirnya apa? Si rakyat biasa keluar dari attach generux. Keluar ngapain? Dia bikinlah di sini yang namanya Assemble Nationale. Jadi kalau tadi dalam EG ada attach 1, 2, 3 ya. Si 3 ini keluar. Jadi di sini hanya tinggal 2, 3 keluar, 3 membentuk yang namanya Assemble Nationale. Ini apa? Ini seperti Dewan Nasional atau orang-orang yang dari golongan ketiga. Tapi mereka menyatakan ketika membentuk Assemble Nationale ini, mereka menyatakan kami membentuk Assemble Nationale bukan atas nama attach. Tapi atas nama apa? Atas nama rakyat. Jadi ayo seluruh rakyat Prancis masuk ke Assemble Nationale. Dan ternyata yang dilakukan sama Assemble Nationale memicu berbagai golongan yang ada di 1-2 ikut masuk ke sini. Terutama yang mereka adalah ada say yes ya, itu adalah seorang pendeta, dia cukup ini sih orangnya cukup apa ya istilahnya punya pengaruh lah. Say yes yang pada saat itu dia adalah golongan klerus, dia terpanggil untuk ikut masuk ke sini. Jadi makanya ketika dia menggaungkan Assemble Nationale ini bukan dari attach ketiga, maksudnya apa? Kalau kalian merasa rakyat Prancis, masuklah Assemble Nationale. Jadi tidak hanya dari golongan ketiga, tapi dari bangsawan,
ataupun dari golongan kedua bisa dari bangsawan ataupun klerus bisa masuk ke AN. Sampai sini cukup paham? Nah, inilah nanti yang merubah ya, perubahan suatu masyarakat itu bisa dikatakan di sini sistem demokratis sudah mulai terbentuk. Dan absolutisme yang dilakukan oleh Louis XVI sudah benar-benar goyah di sini. Karena sudah ada tandingan yaitu rakyat yang bisa dikatakan mereka yang mau menandingi absolutisme yang dilakukan oleh Louis XVI. Jadi di sini banyak yang tergerak masuk AN, terutama mereka adalah golongan-golongan borjuis yang sulit masuk golongan bangsawan. Mereka bisa masuk AN atau Assemblée Nationale, dan di Assemblée Nationale mereka punya kedudukan yang cukup di atas. Karena menjadi penggerak nantinya. Maka dalam revolusi Prancis ini memang yang terlihat adalah nanti golongan borjuis itu sangat punya peranan di sini. Karena dia nanti secara finansial pun membantu gitu. Salah satunya membantu rakyat untuk menggulingkan absolutisme di Prancis. Nah, akhirnya di sini ketika beda berapa hari ya, ketika mereka sudah merasa kuat nih, kita udah bikin Assemblée Nationale, kita udah cukup kuat. Nah, mereka kemudian kayak demo nih, wah demo pertama, istilahnya demo pertama dalam sejarah Perancis ya, atau sejarah absolutisme Perancis. Ada demo pada saat itu, mereka demonya itu di tenis court ya. Ini mereka itu kumpul semua di lapangan itu, kumpul semua banyak banget pada saat itu, dan mereka nggak mau bubar sebelum Prancis itu membentuk undang-undang. Gitu. Jadi mereka itu nggak mau bubar kalau Louis XVI atau pemerintah Prancis itu tidak punya undang-undang. Jadi mereka membentuk atau menuntut terbentuknya undang-undang. Untuk apa sih? Untuk membatasi kekuasaan raja, untuk membatasi kekuasaan pejabat, dan untuk mengatur segala permasalahan. Karena kan kita tahu ketika Prancis absolut nggak punya undang-undang kan, tidak ada hukum, tidak ada kekuatan apapun yang bisa membatasi, nggak punya dewan rakyat atau semacam dewan legislatif, nggak punya yudikatif, mereka benar-benar blas gitu. Nah, ini yang dituntut oleh rakyat, minimal punya undang-undang dulu. Nanti dari undang-undang akan terbentuk aturan-aturan hukum, akan membentuk aturan-aturan dalam pemerintahan. Jadi penting itu adalah undang-undang, karena ini adalah nyawa sebuah negara. Gitu. Nah, ketika mereka ngumpul, mereka sumpah mereka nggak bakal bubar. Akhirnya apa yang terjadi di sini? Lagi-lagi tambahan lagi nih, banyak lagi ternyata kaum bangsawan dan agamawan yang gabung. Loh Bu, kok mereka nggak bela rajanya? Mereka udah melihat kalau Louis XVI ini sudah goyah. Apalagi bangsawan-bangsawan yang mereka tidak masuk golongan istana. Ya mereka lebih melihat peluang di sini dibandingkan mereka harus ngikut raja pada saat itu. Gitu. Apalagi gue selama ini jadi bangsawan pun ya gini-gini aja gitu, nggak masuk golongan istana ataupun apapun itu, tapi mungkin kalau saya ikut ke mereka saya bisa naik gitu ya, apa istilahnya kedudukannya. Nah, di sini akhirnya Assemblée Nationale kemudian membentuk sebuah konstituante. Nah, seperti apakah konstituante ini nanti kita akan lihat. Nah, disinilah akhirnya mereka pada tanggal 14 Juli 1789 melakukan penyerangan terhadap penjara Bastille. Jadi sebelum mereka melakukan penyerangan, mereka itu terlebih dahulu mengambil persenjataan di gudang senjata yang berada dekat penjara Bastille. Jadi dia serang dulu tuh, ada semacam kayak markas ya, kemudian dia serang, dia ambil, kemudian dia beberapa orang itu mengambil persenjataan untuk menyerang Bastille gitu. Nah, hal yang cukup unik adalah ketika penyerangan Bastille, ini kan penjaganya banyak banget ya, banyak banget penjaganya.
Bahkan mereka tuh punya kayak bom-bom gitu loh. Bayangin rakyat yang cuma bawa persenjataan simple banget ya, nggak pakai ada bom-boman. Mereka masuk kemudian dibombardir dari atas, ditembakin dari atas, kemudian dilemparin bom. Ini banyak banget korbannya. Dan ternyata hal yang sangat luar biasa, ini seperti kemenangan bagi rakyat apa? Tiba-tiba ada sekelompok pasukan yang datang kayak marching band, teng gitu kan, datang tuh mereka, wah lagi perang ada yang datang kan, jadi bahan, wah ada apa tuh kan ya, duduk pakai drum lah, wah unik banget lah, lagi perang sempet-sempetnya begitu. Nah datang rakyat itu sempat takut, wah kita udah diserang dari atas, sekarang dari bawah gitu kan, dari depan gitu. Ternyata satu kompi yang datang pada saat itu memutuskan untuk membelot dari raja dan mereka membantu rakyat dalam menyerang Bastille. Nah ini semacam kekuatan imun. Jadi mereka yang tadinya udah lemes di bom-bom gitu kan ya, udah lega kalah gitu kan ya. Kelihat itu tiba-tiba langsung kayak sorak-sorak bergembira. Nah nanti kalian akan lihat filmnya, lucu banget gitu, kayak langsung pada mereka pelukan antara pasukan dengan rakyat yang tadinya musuhan, mereka pelukan dan mereka bersama-sama melakukan penyerangan terhadap Bastille. Nah, kita akan melihat ini adalah video penyerangan Bastille. Saya coba cek dulu suaranya. Oke, kalau suaranya tidak terdengar, tolong disampaikan ya. Sudah kelihatan ya videonya? Sudah, Bu. Oke, Sudah, baik. Bu. Bentar. Kok nggak putar? Kenapa nih nggak mau putar? Bentar, tunggu. Oke, dari sini aja deh. Udah terlihat ya? Sudah, Bu. Kedengeran suaranya? Terdengar, Bu. Kedengaran, Bu. Baik, terima kasih. Beau travail, lieutenant. Des problèmes? Un seul, monsieur. Si j'en donne l'ordre, est-ce qu'ils tireront? Ini bahasa Perancis ya, sabar-sabar aja. Saya juga nggak ngerti artinya. Intinya dia ngasih tahu kalau ini tuh Je suis sûrement. ada rakyat di bawah gitu loh. Mais vos propres hommes, vous pourriez en jurer? Nah, mereka bawa senjata. Citoyens! Il nous faut la Bastille! Nous voulons la Bastille! Citoyens, il faut qu'ils enlèvent les canons! Laissez passer la délégation du comité permanent de l'hôtel de ville! Poussez-vous. Allez, par là, par là. Laissez passer ces messieurs de l'hôtel de ville. Nah, ini ada Allez, écartez-vous. perwakilan dari rakyat, ya dari Assemblée Nationale ini. Dan rakyat Faites-leur untuk enlever les canons! diplomasi sama si penjaga Bastille. Je n'ai jamais entendu parler de votre Intinya mereka comité. minta Depuis hier, orang-orang yang ada di Bastille les itu électeurs de dibebaskan. Paris se sont assemblés à l'hôtel de ville et ont constitué un comité permanent chargé de veiller au maintien de l'ordre de la capitale. Êtes-vous ici pour appuyer le conflit ou pour chercher les moyens de l'éviter? Nous ne sommes pas venus avec des menaces. Donc nous sommes d'accord sur l'essentiel. Messieurs, j'étais sur le point de déjeuner. Me feriez-vous l'honneur de vous joindre à moi? Qu'est-ce qu'ils mijotent? Ils sont toujours à l'intérieur. Venez ou quoi? J'en sais rien. Nous voulons la Bastille! Apparemment, monsieur, vous n'êtes pas hostile au peuple de Paris. Nyebelin ya rakyat Montrez-le, yang di bawah nous en lagi avons pada besoin. demo dia makan ya kan. Retirez vos canons. Le comité vous le demande. Mais pourquoi, s'il vous plaît? Ces canons sont là depuis toujours. Comme une insulte au peuple, justement. C'est intolérable.
Ces pauvres canons. Vous les avez vus. Placés comme ils sont, ils ne peuvent pas tirer sur le peuple. Ils ne peuvent pas. Qu'importe. Ils font peur. Il faut les retirer, monsieur le gouverneur. En somme, vous me demandez de faire un geste. De bonne volonté. Mes compliments au lieutenant de Flux. Veuillez le prier de retirer les canons. Et de fermer les embrasures. Monsieur, mon comité n'aurait pu demander plus. Viens avec moi. Nah, ini cara yang dilakukan karena nggak keluar-keluar. Mereka akhirnya mencoba untuk menerobos Bastille. Regardez, ils reculent les canons. C'est pour les charger. Ils vont tirer. Il faut prévenir le district. Savez-vous combien de prisonniers nous avons ici? 7. 7 prisonniers. 4 d'entre eux sont des faussaires qui ont connu d'autres prisons. Un autre est un assassin. Il y a aussi un Irlandais qui se prend Dia pour malah un minum suicide. anggur ya, yang lainnya. Ketawa-tawa coba nggak Laissez-moi sopan passer. banget. Je connais le gouverneur. C'est un ami. Je peux lui parler. Laissez passer le délégué. Laissez-moi passer. Poussez-vous, laissez-le passer. Nah, dia coba nih untuk masuk. Nah, dia lewat jalur yang tidak diketahui. Jadi kan pasukannya ngeliatnya ke sana kan, lewat sisi belakang. Il faut rendre votre forteresse, monsieur. Vous ne m'avez rien demandé de pareil. Le comité permanent de l'hôtel de ville. La Bastille est sur notre district. Et le district exige que l'on ouvre les portes de la Bastille au peuple. Sebenarnya jenderalnya tuh nggak mau nyerang. Qu'avec toutes ces innovations, il est bien difficile à un officier du roi de savoir où est son devoir. Ouvrir les portes au peuple, il n'en est pas question. Nah, ini disuruh pergi, maksudnya Ils nous font signe d'entrée. pergi, jangan sampai ada. Ils ont rien compris. Jangan Ils sampai avancent ada au lieu de pertumpahan foutre le darah camp. lah gitu. Nah, dia buka dari dalam, makanya bisa masuk. Voilà donc votre façon de négocier. Je vais descendre pour leur parler. C'est ça, c'est ça. Negosiasinya gagal. Au créneau, vous autres! Anjou. Anjou! Vous n'allez pas faire tirer? Rassurez-vous, je veux seulement leur montrer que la Bastille est capable de se défendre. Il est interdit de tirer sans mon ordre! Monsieur, si vous avez quelque autorité sur votre district, c'est bien ça. Ordonnez à vos gens de se retirer. Faites-leur savoir que j'ai juré de ne pas tirer le premier. Monsieur. Messieurs, Nah, ini akhirnya tindakan tegas sudah nggak bisa dihindari lagi karena di sini terbuka. Nah, tuh ada kejatuhan kayunya itu. Jatuhan pintunya berat banget memang. On n'a plus le choix. Anjou! non, ce serait Nah, encore... dia pertama tar dulu gitu, tapi ya udah nggak bisa lagi dihindari gitu. Monsieur le gouverneur! Si vous ne faites pas tirer, nous sommes perdus. Anjou! Feu! Feu, par Dieu!
Cessez le feu! Nah, mereka pakai bom gini, bayangin aja yang raketnya cuma pakai peralatan biasa. Le flic, que faites-vous? Tuh, marching band kan sempet-sempetnya. Sauvé. Vive le roi! Vive la nation! À vous, canonniers! En partie! Oh, quelqu'un! Oh là, quelqu'un! Oh là! Oh, quelqu'un! Qui est prêt? Le lieutenant Duflux, j'ai un message du gouverneur. Itu gambaran penjaranya kayak gitu. Nah, Arrêtez les tirs! Cessez le feu! Il y a un message du gouverneur! C'est les bancs, j'y vais. Les amis, écoutez! Nous avons 20 000 barils de poudre! Acceptez la capitulation! Sinon, nous ferons sauter le quartier et la garnison! Citoyens! Citoyens, pas de capitulation! Il faut baisser les ponts! Nous ne vous laisserons pas faire, monsieur. ini di istana ya. Enaknya buka sepatu aja dibukain. Ayez la bonté de me donner mon journal. Un après-midi agréable, chérie. Mais point couronné de succès. Pas même un lièvre. Nah, ini adalah kepala jenderal tadi. Jadi penjara Bastille akhirnya berhasil direbut dan yang jenderal pemimpin tadi dibunuh, kemudian kepalanya dipenggal dan diarak seperti ini. Jadi ini kepalanya si jenderal ceritanya. Jadi ini adalah penanda kemenangan gitu. Dengan mengarak kepalanya itu berarti mereka udah menang merebut Bastille. Nah di sini ini Louis, ini yang film versi Prancis ya. Ini Louis 16-nya gitu. Sire tuh tuan
seperti raja. Qu'y a-t-il? Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Nah, dia menyampaikan kalau Bastille berhasil dikuasai seperti itu. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Jadi mereka memblokade jalan pada saat itu. Malheureusement, il y a eu trop de morts. Qu'est-ce que tu crois, hein? Le monde que tu souhaites va se construire sans quelques crânes fendus? Maintenant, quoi qu'il arrive, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Ça, j'en suis sûr. Plus jamais. Et voilà du vin de Suresnes pour les assoiffés! Tu vas me prendre, voilà. Voilà. Oke. Nah, itu gambaran penyerbuan Bastille ya. Cukup bisa dikatakan rakyat di sini sudah menang dalam merebut atau meruntuhkan absolutisme di Prancis, karena memang salah satu penanda dari absolutisme Prancis itu adalah penjara Bastille seperti itu. Nah, kita akan lanjut setelah Bastille direbut seperti apa. Nah, tadi kan kita tahu lembaga atau majelis nasional atau Assemblée Nationale, kemudian dia merubah namanya menjadi konstituante atau lembaga konstituante, majelis konstituante yang bertugas untuk membentuk undang-undang. Nah, ini kemudian setelah akhirnya Bastille itu berhasil direbut ya, ini membuat cukup panik si Louis XVI sebenarnya. Bahkan Marie Antoinette itu sebenarnya juga agak kaget ketika Bastille itu berhasil direbut oleh rakyat. Berarti di sini rakyat memang sudah terlihat sekali kekuatannya pada saat itu. Nah, akhirnya di sini ketika rakyat pada saat itu dalam majelis konstitusinya ya, mereka kemudian menyusun sebuah konstitusi Prancis yang ini sampai sekarang masih digunakan. Bahkan ini menjadi salah satu lambang dari Prancis itu sendiri. Liberté, égalité, fraternité. Mungkin saya pernah menamakan GCR kalian dengan ini bukan ya? Atau yang angkatan lain ya. Jadi Liberté, Égalité, Fraternité ini adalah semboyan dari revolusi Prancis, kemenangan rakyat pada saat itu. Ini adalah lambang dari bendera ini adalah melambangkan Liberté, Égalité, dan Fraternité, dari kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Tolong diingat-ingat. Dan ini adalah yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau yang nanti 14 Juli ini yang sampai sekarang atau penghancuran penjara Bastille sampai sekarang itu masih diperingati sebagai Hari Nasional Prancis sampai saat ini. Jadi setiap 14 Juli itu mereka memperingati Hari Nasional mereka, yaitu dijatuhkannya atau direbutnya penjara Bastille, dan kemudian orang-orang yang berada dalam Bastille pada saat itu dilepaskan atau yang dipenjara itu dilepaskan. Sebenarnya nggak banyak yang ada di sana gitu, tapi penjaranya gede banget ya. Sebenarnya nggak banyak yang berada di sana gitu, tapi memang mereka yang berada di sana adalah orang-orang yang memang berani untuk mengungkapkan atau menyampaikan ketidaksukaan mereka terhadap absolutisme gitu atau terhadap rajanya. Nah, ini lembaga konstituante pada saat itu akhirnya 1 bulan setelah Bastille mereka mencoba untuk menghapus feodalisme yang berada di Prancis. Jadi tidak ada lagi yang namanya feodalisme, kemudian etats itu atau hak-hak istimewa itu semua terhapuskan, dan dalam Dekret Agustus tersebut dicetuskanlah sebuah gagasan bahwa mereka akan menghapus seluruh hak istimewa kaum etats kedua. Etats kedua tuh tadi siapa? Bangsawan kan? Dan hak dime yang dimiliki oleh etats pertama. Ya. Hak dime itu apa? Jadi menerima zakat. Jadi gini loh.
rakyat itu disuruh bayar zakat atau bayar dime, kalau di Islam zakat. Bayar zakatnya ke siapa? Ke klerus atau ke agamawan. Zakat ini akan digunakan atau dipakai untuk kepentingan gereja ataupun kepentingan mereka. Jadi di sini apa namanya? Hak dime atau hak untuk menerima zakat dari rakyat itu dihapus. Dan hak-hak istimewa attach kedua itu dihapus. Berarti apa? Mereka berdua nanti akan sama dengan attach ketiga dulunya, yaitu mereka wajib juga membayar pajak. Nah, inilah akhirnya dibentuklah pada saat itu di bulan Agustus ini. Jadi bisa dikatakan bulan Agustus ini adalah bulan konstitusi karena dibentuklah nih undang-undang. Undang-undangnya apa namanya? Nah, namanya susah banget ya. La Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Ingat aja Citoyen ya, Citoyen ya. Nah, jadi di sini La Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Jadi di sini adalah ini nama undang-undang yang dibentuk atau perubahan konstitusi pertama yang dibentuk oleh Perancis setelah setelah absolutismenya runtuh, tapi setelah penjara Bastille ini berhasil diruntuhkan. Jadi mereka membentuk konstitusi. Siapakah yang membentuk konstitusi? Yaitu Majelis Konstituante yang sebelumnya namanya adalah Assemblée Nationale. Cukup paham ya? Karena mereka tugasnya adalah menyusun itu. Nah, di sini setelah undang-undangnya selesai ya, setelah undang-undang selesai berarti tugas konstituante selesai kan? Karena memang tugas konstituante adalah membuat undang-undang. Setelah undang-undangnya dibuat, berarti konstituante bubar. Maka kemudian konstituantenya diganti legislatif. Jadi kalau urutannya tadi adalah Assemblée Nationale berubah menjadi konstituante, berubah menjadi legislatif. Nah, ini urutan yang dari Assemblée Nationale. Kalau sebelumnya kan apa? Etats generaux ya. EG, AN, konstituante, legislatif. Nah, di sini ternyata ketika mereka sudah bisa dikatakan merebut ya, bukan dikatakan merebut seluruhnya, belum, tapi sudah memperlihatkan bahwa konstitusi rakyat itu cukup kuat, bahkan berhasil menghancurkan simbol dari absolutisme Perancis. Ternyata di sini ketika mereka membuat legislatif terjadi kekacauan. Kekacauannya apa? Di sini terjadi perbedaan. Kaum borjuis maunya konstitusinya adalah monarki konstitusional. Kalau rakyat jelata maunya republik. Jadi di sini ada perpecahan suara nih. Kaum borju mintanya adalah monarki konstitusi. Semacam Inggris. Jadi masih ada kerajaannya, tapi mereka punya legislatif. Si rakyat baterainya habis. Sebentar. Si rakyat maunya apa? Maunya bentuknya adalah republik. Kenapa kok beda-beda gitu? Kenapa kok jadi masalah? Jadi kenapa rakyat maunya republik? Dalam republik itu tidak ada yang namanya kekastaan lagi. Lu mau bangsawan kayak mau apa, pokoknya semua adalah sama, yaitu rakyat. Tapi kalau borju, ketika mereka meminta monarki konstitusional, berarti kan di sini masih ada sistem kerajaan. Borju itu dan orang-orang bangsawan kelas yang dulu tidak masuk ke kerajaan atau ke istana, ketika mereka pengen membentuk ini, mereka ada peluang untuk masuk ke rajanya atau ke monarkinya, ke sistem kerajaannya. Jadi bisa dikatakan strata mereka tidak hilang-hilang banget gitu loh. Sedangkan bagi rakyat yang memang tidak punya kasta atau bisa dikatakan kastanya pada saat itu yang paling rendah, ya pengennya semua adalah sama, rakyat saja. Tidak ada yang namanya kaum bangsawan,
Tidak ada yang namanya kaum borjuis, tidak ada yang namanya raja, semua adalah sama republik. Rakyat, selesai. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, maunya seperti itu. Nah, makanya inilah ternyata terjadi perbedaan. Ada sedikit perpecahan nih di dalamnya itu ketika legislatif itu sudah terbentuk. Nah, ini adalah masa convention. Jadi, setelah legislatif terbentuk pada saat itu, di sini akhirnya yang menang adalah kaum Montagne. Montagne ini rakyat disebutnya. Nah, ini mereka nanti menang ya, yaitu istilahnya nanti akan berubah sistemnya adalah ke republik ya. Dan di sini terjadi perpecahan lagi ketika masa convention. Jadi masa convention ini apa? Ketika mereka sudah berhasil menguasai Perancis, mereka sudah berhasil menekan Louis XVI dan kelompok istana. Pada saat itu terjadi perpecahan dalam hal apa? Ketika Raja Louis sudah ditangkap, dia mau diadili atau mau tetap jadi raja gitu. Nanti ya, nanti. Ambil HP Bunda aja. Nah, di sini jadi ada kelompok yang meminta raja itu dihukum siapa? Yaitu adalah rakyat, maunya dihukum. Kalau si Gironde atau kelompok borjuis maunya dipertahankan. Kenapa mau dipertahankan? Kan dia mau bentuk monarki konstitusi. Jadi dia pengen tetap ada raja. Gitu. Pengen tetap ada raja untuk apa? Rakyat pada saat itu agresif banget. Jadi yang bisa mengendalikan rakyat sebenarnya adalah raja. Kalau tetap ada yang namanya raja di situ, bisa dikatakan kita tetap konstitusional, tetap ada undang-undang, tetap ada semuanya. Tapi raja ini dibatasi. Tapi tugas raja adalah bagaimana dia memanage rakyatnya. Lebih ke sana, bagaimana mengatur rakyatnya. Nah, disinilah ternyata terjadi lagi perpecahan antara rakyat dengan kaum borjuis. Jadi mereka benar-benar tidak sepaham nih dengan apa istilahnya ya? Dengan pemikiran itu, jadi nggak apa istilahnya ada perbedaan nih di sini. Nah, jadi gini, ketika raja itu sudah terkepung, ini kan rajanya Louis XVI pada saat itu disuruh pergi malam-malam. Seluruh orang-orang berada di sana itu semua pergi malam-malam. Yang dilakukan oleh Louis XVI adalah dia bertahan di istananya. Kenapa? Ini sudah terlihat kedewasaannya, tapi telat gitu. Tapi telat. Kenapa dia bilang gini sama pada saat itu penasehatnya? Dia katakan, saya tetap berada di istana karena istana ini adalah milik saya bertanggung jawab terhadap istana, rakyat adalah tanggung jawab saya, dan saya tidak bisa pergi meninggalkan rakyat saya. Nah, dia tetap berada di situ karena itu adalah tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Dia nggak mau pergi. Saat itu dia minta sama si Marie Antoinette, udah kamu pergi aja bawa anak-anak. Ternyata Marie Antoinette pun mengatakan hal yang sama. Kalau kamu di sini sebagai raja, saya pun punya tanggung jawab sebagai seorang ratu di sini. Jadi saya bertanggung jawab menemani raja sampai kapanpun. Dewasanya telat ya, maksudnya coba dari dulu kayak gitu ya kan, nggak mungkin terjadi kayak gini. Dan dia ternyata sama anak-anaknya tetap berada di istana bersama kayak asisten-asisten pribadinya. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Istana dikepung lah kan, dikepung malam-malam, dan tiba-tiba Marie Antoinette keluar dari balkon ya, dan dia minta maaf gitu. Hanya sebenarnya nggak ngomong saya minta maaf, nggak, karena nggak ada speaker, nggak ada mic ya, jadi nggak kedengeran juga gitu. Akhirnya dia pakai isyarat itu, dia mendudukkan badannya. Jadi badannya dia tundukkan sampai sekitar 90 derajat ya, dia benar-benar nunduk pada saat itu sebagai bukti permintaan maaf dia gitu. Tapi apa yang terjadi? Tetap dilemparin dilemparin apapun itu ke istana, dan istana pada saat itu kacau banget.
paginya mau tidak mau demi keselamatan raja akhirnya raja diboyong untuk meninggalkan istana. Dan ketika dia meninggalkan istana, dicegatlah ternyata sama rakyat. Ketahuan nih ketika dia pergi. Ditangkaplah dia menjelang perbatasan itu ditangkap dan kemudian dipenjara. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi kemudian. Rakyatlah di sini yang akan menang atau kaum Montagne yang menang, di mana mereka akhirnya memberikan keputusan untuk menghakimi rajanya sendiri. Nah, ini adalah gilotin. Ini adalah sebuah kayak hukuman atau akhirnya hukuman mati ya, tapi di kayak gini nih. Ini ada pisau di atasnya. Atasnya itu pisau gede banget dan ini adalah kepala ini badannya. Nanti pisau ini jatuh ke bawah gitu. Pisaunya dari situ sih. Dari sini jatuh ke bawah, kemudian palanya gelinding ke bawah. Nah, ini diangkat kayak gitu. Nah, seperti apa gilotin kita akan melihat di tayangan berikut. Nggak mau juga, ntar saya coba yang lain. 16 Oktober execution Louis. 21 Januari. Benar. Ini yang versi Prancis ya, karena kalau yang baru nggak ada yang sampai eksekusinya. Jadi saya ambil yang versi Prancis. Terdengar suaranya? Masuk nggak suaranya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ini adalah Louis 16 ya di sebelah. Je suis prêt. Nah, ini Louis 16 nih yang lagi jalan. Nah, ini Marie Antoinette yang menyaksikan dari penjara. Jadi dia masih setia sebenarnya. Vous ne pouvez rien voir, les volets fermés. Non, laisse-les fermer. Laisse toute la maison fermée. Dia nggak mau Il se ngeliat passe aujourd'hui quelque chose qui n'est pas convenable. rajanya seperti itu. Jadi dia nggak mau buka dan nggak mau melihat. Nah, ini udah ditunggu banyak orang untuk dilakukan gilotin. Citoyen, dites-moi ce que je dois faire, monsieur. Il faut enlever votre redingote et votre cravate. Nah, dibuka karena akan menghalangi
saat gilotinnya datang ke lehernya. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Sangat kontradiktif ya, seorang raja diikat seperti itu, kemudian diboyong. Nah, itu pisau gilotinnya. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Nah, ini ada pisaunya yang akan jatuh ke situ. Nah, ini orang-orang yang masih menghormati raja sebenarnya. Nah, nanti palanya ditenteng gitu loh. Nah, ini ada anaknya nih. Ini anak yang cowok ini yang katanya adalah anak dari Swedia itu. Nah, ini adalah penanda bahwa sudah selesai dieksekusi. Nah, ini anaknya yang pertama. Dia udah paham, udah besar kan ya. Maria Theresia kalau tidak salah. Nah, kenapa dia lakukan itu? Karena setelah Louis XVI mati, otomatis dia menjadi Louis XVII, yaitu pengganti dari bapaknya. Jadi otomatis dia sebenarnya dalam monarki anaknya ini sudah menjadi raja seperti itu. Nah, kita akan lihat lagi eksekusi yang dilakukan untuk Marie Antoinette. Masih cukup kuat untuk melihat eksekusinya. Bentar ya. Ini beda ya, kalau sama yang rajanya tadi kan masih pakai kereta kuda ya. Ini pakai gerobak dibawanya, benar-benar dibawa ke Prancis dari Austria. Dia seperti seorang ratu yang gemerlap, tapi ketika akhir hidupnya dia harus merasakan hal yang seperti ini. Cukup sangat anti klimaks bagi seorang Marie Antoinette. Oke, sudah nampak gambarnya? Sudah, Bu. Ya? Du 10 mars dernier, que ces biens soient confisqués au bénéfice de la République et ordonne qu'à la demande de l'accusateur public, le présent jugement soit exécuté place de la Révolution et qu'il soit imprimé et affiché dans toute l'étendue du territoire de la République. Merci, Rosalie. Ini yang nemenin dia kayak asistennya gitu. Yang sangat melihat kontradiktif banget, dia datang dengan sangat luar biasa tapi berakhir dengan seperti itu. C'est l'heure, citoyenne. Ini rambutnya digunting, kenapa? Karena khawatir menghalangi saat proses gilotinnya. Nah, siapa yang mau beli mainan ini silakan dijual loh.
Tuh, orang-orangannya ada. Tadi pakai kayak gini, beda banget kan dengan yang tadi. Excusez-moi, monsieur. Courage, madame. Nah, dia waktu jatuh itu minta maaf. Dan ini adalah permintaan maaf pertama kalinya dia. Nah, yang mau beli mainannya silakan. Nah itu Marie Antoinette jadi sama kasusnya dengan ayahnya lagi, suaminya ya. Jadi benar-benar dia juga dijilotin atau dipotong kepalanya karena dianggap melanggar undang-undang pada saat itu, dan ini adalah hukuman bagi seorang raja dan ratu yang melanggar aturan yang sudah dibuat oleh rakyat. Nah kita lanjut. Akhirnya pertentangan tadi kan berlanjut terus, dan kemudian di sini siapa yang mau beli mainannya? Oh salah, mainannya masih ada nggak ya di Prancis gitu. Nah ini akhirnya kaum Montagne atau kaum rakyat akhirnya berhasil menang, dan akhirnya sistem kerajaan diganti dengan sistem republik. Jadi ini adalah sebuah pergantian di mana sistem monarki yang tadi diberlakukan atau sistem kerajaan ini berganti menjadi sistem republik. Nah, ini dikatakan sebagai Republik 1. Karena nanti ada Republik 1, 2, 3, 4 kalau tidak salah, ada 4 republik gitu. Nah, dan di sini akhirnya untuk menyelamatkan negara, katanya golongan Yakobin di sini akhirnya membentuk sebuah pemerintahan diktator teror. Bayangkan, mereka sudah keluar dari monarki absolut, mereka membentuk konstitusi, mereka membentuk undang-undang, mereka akhirnya kemudian merubah menjadi republik. Ternyata di sini dipegang lagi oleh pemerintahan diktator, pemerintahan teror. Nah, siapa yang memimpin? Dia adalah Robespierre. Ini adalah pemimpinnya, dan siapapun yang mau menentang golongan Yakobin atau menentang Robespierre, ini akan dihukum dengan sangat luar biasa. Kalian lihat yang gilotin tadi, gilotin itu digunakan untuk sampai hampir sekitar lebih dari 100 orang Perancis yang mereka menentang Robespierre. Jadi hampir setiap hari itu dalam seminggu itu berapa kali itu pasti gilotinnya digunakan. Dan kalau tadi cuma ada 1, ketika masa Robespierre, itu gilotinnya itu kalau yang tadi 1, ini jadi berjejer, ada sekitar 5 yang berada di sana. Karena bisa dalam sehari itu mereka membunuh berapa orang yang memang menentang Robespierre. Itu banyak banget, lebih dari 100, itu ratusan yang akhirnya dihukum mati. Dan kepalanya yang menggelinding gitu aja gitu. Dan itu menyeramkan banget gitu, badan tanpa kepala gitu kan ya. Kemudian kepalanya yang seperti itu disorak-sorak gitu. Tapi kalau ketika Robespierre, mereka akhirnya nggak melakukan yang sampai mengarak kepalanya, karena memang di sini Robespierre itu sasarannya adalah lawan-lawan atau orang-orang yang mungkin adalah rakyat itu sendiri gitu. Nah, ketika Robespierre ini melakukan pemerintahan teror atau diktator, di sini akhirnya golongan bangsawan dan golongan borjuis mereka bersatu untuk menentang Robespierre.
Dan apa yang terjadi? Mereka ketika bersatu akhirnya berhasil menghentikan dan menyelesaikan pemerintahan Robespierre. Dia ditangkap, kemudian dia dihukum mati. Dengan cara apa? Dengan cara gilotin. Jadi dia menghukum orang-orang dengan cara gilotin, dia pun akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan cara yang sama. Dan kepalanya ya diarak kalau yang sekarang ya, karena memang dia yang pada saat itu menjadi momok. Nah, ketika pemerintahan teror ini akhirnya berhasil jatuh, maka kemudian pimpinan revolusi kembali lagi ke tangan kaum borjuis atau borjua. Jadi di sini kaum borjuis nanti memegang pemerintahan dengan disebut sebagai masa direktroir. Ini adalah masa kaum borjuis. Ini agak ribet ya, makanya saya katakan fokus, ini harus memang fokus. Nah, di borjuis ini mereka membentuk yang namanya Dewan Pimpinan Pusat dengan 5 orang yang berada di dalamnya. Ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan mereka punya peranan dalam dewan ini. Ada Barras, Molin, Bohier, Roger Ducos, dan Seyes. Seyes ini adalah golongan, dia dari agamawan juga nih, dari agamawan. Nah, di sini Dewan Pimpinan Pusat itu memberikan gambaran tentang adanya pemerintahan yang demokratis untuk dapat menyelesaikan keadaan. Nah, jadi di sini mereka itu pengen menyelesaikan permasalahan yang berada di Prancis dengan cara yang demokratis. Tapi akhirnya masa direktoir ini nanti mendapat pertentangan dari Napoleon Bonaparte. Dulu saya punya filmnya tuh Napoleon Bonaparte, keren banget gitu. Cuma setengah jam tapi isinya dapat banget tentang Napoleon gitu. Sekarang sudah jam berapa? Ya udah habis waktunya, udah 21. Oke, tinggal 1 menit lagi sampai ke pemerintahan. Satu lagi deh nih ya, satu lagi deh. Sebentar, satu lagi. Nah, direktory nanti sampai ke konsulat. Nah, di sini akhirnya si Seyes ya, Seyes ini nanti gabung sama Napoleon Bonaparte nih. Dia gabung sama Napoleon Bonaparte, kemudian melakukan penyerangan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Jadi pada saat itu para direktur ini lagi mau rapat di sebuah gereja gitu, kayak gedung tapi mirip gereja. Nah, ketika mereka sedang mengadakan rapat, Napoleon Bonaparte itu dengan kudanya ya, dia dengan pakai kuda, kemudian ditemani dengan Seyes dan si siapa namanya Roger Ducos. Pada saat itu mereka melakukan coup. Coup itu apa? Semacam coup d'etat itu kayak semacam apa ya? Kayak apa? Coup itu kudeta. Nah, mereka melakukan yang namanya kudeta atau penyerangan kepada rapat tersebut. Ingin apa? Ingin mengambil alih kekuasaan karena memang menurut Napoleon Bonaparte apa yang dilakukan oleh Dewan Pusat pada saat itu belum mengorganisir semua permasalahan atau menyelesaikan permasalahan Prancis. Maka pada saat itu terjadilah yang namanya Revolusi Brumaire. Brumaire ini apa namanya? Kayak nama tanggal ya, nama. Jadi Brumaire itu nama bulan yang berada di sana. Jadi di sana tuh ada nama bulan sendiri, yaitu tanggal 9 November tahun 1799. Nah, dari sinilah nanti ya, ini disebut sebagai masa konsulat, di mana Napoleon Bonaparte membentuk pemerintahan konsulat terdiri dari konsul. Ada Napoleon, Seyes, dan Roger Ducos. Seperti itu. Nah, dari sini nanti terjadilah yang namanya pembentukan lagi sistem yang namanya nantinya dari sini, dari yang tadi itu monarki, republik, kemudian masuk lagi ke sistem monarki kembali. Jadi maksudnya adalah nanti si siapa namanya Prancis ini masuk lagi menjadi sistem kerajaan kembali. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita akan jelaskan nanti untuk langkah-langkah yang dilakukan Napoleon Bonaparte. Cukup luar biasa sih menurut saya, maka dia cukup lama di Prancis. Oke, ada yang mau bertanya tentang ini? Belum? Atau tidak? Cukup jelas yang disampaikan?